Litos Espane dengan tema Berani, Akui, dan Terima. Kemudian untuk liturgi, saya sendiri dan Bapak Penatua Debran. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk pelayanan kita minggu ini dan minggu yang akan datang. Untuk komisi anak, ibadah anak dilakukan pada jam 10.30 sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk yang Bajem Harapan Kita, Komisi Anak, disiarkan melalui channel YouTube GKI. Kemudian, next. Untuk bidang persekutuan, doa malam, mengundang jemaat sekalian dan simpatisan untuk hadir setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima, setiap hari Kamis jam 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Next. Untuk komisi remaja, akan diadakan setiap hari Minggu jam 4:30 sore atau 16.30 sampai dengan selesai, di mana pada tanggal 10 Oktober akan dilayani oleh Kak Jessica Nahumuri, kemudian petugas liturgi adalah Saudari Demelsa Fidelia Adadel, dengan tema Merasa Terabaikan melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk kegiatan Komisi Pemuda, Minggu tanggal 10 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setio Haryo Mahanduro dengan tema 1x1000 yang akan dimulai jam 20.00 atau jam 8 malam sampai dengan selesai. Anggota jemaat yang berulang tahun di GKI Pulau Mas, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati untuk adik Christine Rahel Tobing, tanggal 5 Oktober 2021. Kemudian saudara Erik Jonathan M. Sitorus, tanggal 10 Oktober 2021. Dan Ibu Desinta Pelokila, tanggal 17 Oktober 2021. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat yang berulang tahun untuk di GKI Pulau Mas Bajem Harapan Kita, Saudara Patrick Tetelepta, tanggal 9 Oktober 2021, kemudian adik Betania Aleta Riri Mase, tanggal 10 Oktober, dan adik Betania Yolanda Tanehe, tanggal 5 Oktober 2021,
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus pada setiap anggota keluarga untuk saling mempedulikan. Tetapi di dalam keunikan kita, hendaknya kita saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dan kasih yang besar mempersatukan kita menjadi bersama-sama, yaitu keluarga Allah dan kita sebagai umat patut bersukacita. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 18, nyanyian umat, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, adik-adik, para pemuda, eyang kakung, eyang putri, opa dan oma, kakek dan nenek yang dikasihi Tuhan, sukacita bukan hanya sekedar kata atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar saja. Sukacita itu akan lebih terasa jika diperjuangkan bersama di tengah keluarga. Sukacita itu akan selalu nampak dalam diri manusia yang senantiasa menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Allah dan yang menyediakan diri untuk sesama. Bahkan dalam keterbatasan, sukacita itu bisa nampak dalam penerimaan diri serta kejujuran kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita akan Jemaat yang dikasihi Tuhan,
hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa, sekaligus percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihinya dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa di dalam hati kita secara pribadi untuk mengakui dosa kita, untuk jujur kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa, sekaligus percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihaninya dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, boleh mengaku dosa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan tatamu yang kudus ya Tuhan. Kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengaku telah berdosa dan telah melanggar perintah-perintah-Mu ya Tuhan, baik itu disengaja ataupun tanpa kami sadari ya Tuhan. Baik itu dosa terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap suami, dan terhadap anak-anak kami ya Tuhan. Baik itu juga dosa terhadap-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang untuk memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Layakan kami dan kuduskan kami ya Tuhan, agar kami dapat bersekutu dengan-Mu pada minggu pagi ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengangkat pujian Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ku tahu Tuhan pasti
kita mendengar berita anugerah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya atas jalan yang demikian, dan yang mencari Yesus Kristus untuk keselamatan mereka. Aku memberitakan bahwa pengampunan dosa ada di dalam Tuhan yang mengasihi kita, hamba-Nya, dan sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 3, ayat 19-20, yang menyatakan demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga dengan orang tua, anak-anak, sahabat, dan keluarga kita. Salam damai. Salam damai. Kita angkat pujian, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur boleh bersekutu dalam ibadah minggu via Zoom ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing untuk menyapa kami melalui firman yang akan kami baca bersama-sama, agar hati kami semakin dibukakan pemahaman tentang
mengaku dosa, dan kami diampuni oleh Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kami dalam membaca dan merenungkannya, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami dan fokus kepada firman-Mu, tidak terganggu oleh pikiran-pikiran atau hal-hal yang lain. Dan Roh Kudus jugalah yang menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman-Mu, agar berita firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami terima dan kami bertumbuh dalam iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema kita berani akui dan terima. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bagaimana hidup yang berbahagia. Berbahagia ketika kita berani mengakui dosa kita dan doa pengakuan dosa kita diterima Tuhan. Maka kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan, serta mendapat perdamaian dengan Allah. Orang yang berani mengakui dosa adalah orang yang bersyukur karena mengalami pertobatan hidup baru. Satu orang bertobat dalam satu keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Satu orang yang berdosa atau jatuh, rusak hidupnya, akan mempengaruhi juga anggota keluarga yang lainnya. Mari kita lihat dahulu tentang bahagia melalui Mazmur pasal 32 ini. Berbahagia itu dikatakan bukan melalui kenikmatan makanan, minuman, atau materi, bukan karena rekreasi, bukan karena nonton, atau main game. Kebahagiaan terletak pada kemurahan Allah. Jadi bukan
karena mencari materi atau apa saja. Kebahagiaan yang dijelaskan dalam Mazmur 32 ini sesuatu yang kita dapatkan karena kita mengalami kemurahan Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1, bahwa orang yang berbahagia karena dia tidak mengikuti nasihat orang fasik. Berbahagia karena hidupnya tidak bercelah. Saudara, inilah kebahagiaan yang perlu kita dapatkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan seperti ini? Kebahagiaan yang sungguh-sungguh kita rasakan ketika kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan kesalahan kita tidak menjadi beban pikiran kita, tidak membuat terganggu hati kita. Kebahagiaan semacam ini sungguh-sungguh diberikan Tuhan kepada semua orang berdosa yang datang kepada Tuhan. Kalau dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan, yang letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan ketenangan. Jadi yang seperti ini perlu kita hayati benar-benar bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, orang yang hatinya diampuni oleh Tuhan, yang mengalami kemurahan Tuhan, hidupnya bersyukur. Jadi orang yang sudah mengalami pertobatan, hidupnya lebih banyak bersyukur. Seperti tadi nyanyian NKB 133. Gampang baginya untuk bersyukur. Ada teman, ada sahabat, ada matahari, ada apa saja, mudah baginya bersyukur. Dan orang yang diubahkan, diperbaharui itu, kegembiraannya meluap-luap sehingga dia suka menceritakan tentang Tuhan. Kalau dia berdoa, dia akan ceritakan seperti pemazmur, bagaimana keadaan diri dia waktu dulu sebelum dia mengaku dosa. Ketika dia belum mengaku dosa, dia benar-benar dikatakan gelisah, gitu kan? Itu nanti kita dalami. Jadi orang yang mau mengakui dosa itu adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan jujur pada diri sendiri dan tidak berjiwa penipu. Dan orang yang tidak berjiwa penipu inilah Tuhan berikan kebahagiaan melampaui akal manusia. Artinya di hadapan Tuhan dia tidak pernah tutup-tutupi kesalahan, kekurangannya, dia betul-betul mengakuinya secara jujur, terbuka. Nah, pemazmur juga pada Mazmur 32 ini juga menceritakan bagaimana kondisi orang yang berdosa yang tidak berbahagia. Nah, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, kegagalan dalam mengikuti kehendak Allah, ada kekeliruan memahami kehendak Allah, ada kejahatan, ada kesalahan dari kehidupan kita, dan berbagai macam. Orang lalim melakukan kekerasan, menyebarkan berita kebencian, menyebarkan berita palsu, fitnah. Ukuran dari dosa itu adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Bukan ukurannya pikiran manusia, bukan ukurannya aturan manusia. Orang yang menyimpang dari sifat Tuhan juga termasuk orang yang berdosa. Ya. Sifat Allah misalnya kan kasih. Tapi ketika manusia belum bisa mengasihi, dia termasuk masih di dalam dosa. Tuhan itu adil, maka Tuhan itu juga ketika ada orang tidak berlaku adil dalam kehidupannya, maka dia termasuk di dalam dosa. Allah itu kudus, maka ketika orang tidak berlaku kudus dalam kehidupannya, dia juga jatuh dalam dosa. Dosa itu adalah memberontak, menentang kehendak Tuhan, perintah Tuhan, rencana Tuhan, dan dia nggak suka dengan sifat-sifat Tuhan. Nah, demikianlah ketika orang jatuh dalam dosa,
dia pasti bermusuhan dengan Allah. Dalam Roma 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang membuat orang itu tidak berbahagia. Kalau berlawanan terus, berseteru dengan Tuhan, itu pasti tidak berbahagia. Nah, mengapa orang memberontak, melawan kehendak Tuhan? Karena manusia lebih suka mendengarkan bisikan iblis daripada mendengar, mengingat, merenungkan firman Tuhan. Nah, ini coba kita lihat kebiasaan kita dalam setiap keputusan. Siapa yang kita dengar? Kata-kata dunia, kata-kata teman Tuhan, teman kita, atau dari Tuhan? Atau rencana Tuhan? Nah, kalau Abraham ketika dia mau disuruh oleh Tuhan pergi dari rumahnya, dia mengikuti apa yang Tuhan firmankan, dia merenungkannya siang dan malam, dan dia taat melakukannya. Tuhan mengatakan, tinggalkanlah rumahmu dan tempat engkau tinggal itu, pergilah ke tempat yang akan aku tuntun. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang mengutamakan kehendak Tuhan. Padahal Abraham keluarganya itu adalah sebelumnya adalah penyembah berhala, gitu kan? Penyembah berhala. Terah itu adalah penyembah berhala. Dalam Yosua 24 ayat 2 dikatakan, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi sebelum dipanggil oleh Tuhan, Abraham ya jatuh dalam dosa, menyembah berhala bersama-sama keluarganya. Tapi Tuhan tidak peduli apa keadaan pada masa lalunya. Tapi ketika dia mau mendengar panggilan Tuhan, dia mau menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, maka Tuhan menganggap dia dibenarkan. Tuhan mengampuni semua yang masa lalunya. Masa lalunya Tuhan tidak ingat lagi. Karena pada saat dia dipanggil Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan daripada apa yang dilakukan oleh keluarganya. Nah, dia mengasihi Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia mendengar sabda Tuhan, dia taat melakukan apa yang diperintahkan. Nah, orang yang seperti inilah yang benar-benar dia meninggalkan apa yang sesuai dengan dunia, dia mengikuti Tuhan. Jadi iblis akan mendorong kita untuk tetap bertahan dengan pikiran-pikiran dunia. Iblis bisa aja menggoda Abraham. Abraham, ngapain kamu pergi? Kan kamu nggak tahu tujuannya. Jalan aja, ikutin aja keluargamu, lebih senang keluargamu yang seperti ini. Nah, bisa saja Abraham tidak jadi pergi sesuai dengan panggilan Tuhan. Tapi Abraham bisa menolak bisikan godaan iblis yang menentang panggilan Tuhan. Nah, contohnya ya, menentang panggilan Tuhan. Ada orang diminta untuk melayani Tuhan, entah sebagai penatua atau sebagai pengurus atau sebagai apa, dan Tuhan meminta ya melalui gerejanya. Tapi ada aja bisikan-bisikan iblis, ngapain kamu capek-capek, ngapain kamu tidak mau membuang waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia mendengar bisikan ajaran yang menentang panggilan Tuhan, nah disinilah dia jatuh dalam dosa. Dosa adalah ketika iblis menjerat, menjebak kepercayaan manusia sehingga manusia menganggap kehendak Tuhan itu, panggilan Tuhan itu tidak benar, ya. Bisikan iblis membuat manusia itu lebih mengikuti keinginan dagingnya. Nah, saudara, dosa itu dimulai dari keinginan daging, seperti Hawa. Karena dia ingin makan makan buah yang terlarang itu, nah dia mau mendengarkan bisikan iblis.
dia memberi tempat kepada iblis menguasai hati, jiwa, dan pikirannya. Hawa tidak bisa menolak bisikan iblis atau kejahatan dari iblis tersebut. Disinilah dosa itu timbul dari hati kita, dari pikiran. Dosa bukan dari perbuatan, tapi dari hati dan pikiran kita. Jadi kalau orang mau mengaku dosa, yang pertama-tama adalah bagaimana hatinya. Apakah dia ragu terhadap kasih Tuhan? Apakah dia ragu terhadap kebaikan dan kebenaran keadilan Tuhan? Ketika orang berduka, ada orang meragukan kebaikan Tuhan. Nah, di sini iblis masuknya. Masa sih Tuhan itu baik, kok saudaranya dipanggil Tuhan, istrinya dipanggil Tuhan, suaminya dipanggil Tuhan. Itu cara iblis ya, dari hati dulu. Mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan kebaikan Tuhan. Kemudian ada suami nggak pernah berubah-berubah. Aduh, suami kamu nggak berubah-berubah, pecat aja lah. Jadi bagaimana iblis itu mencari sisi hati kita itu agar kita menolak kuasa Tuhan, menolak kebaikan Tuhan, menolak campur tangan Tuhan dalam keluarga kita. Iblis selalu dimulai dari hati kita. Oleh sebab itu, orang yang jatuh dalam dosa, dalam keadaan berdosa, dia nggak ada semangatnya untuk melakukan apa yang baik, yang benar. Dia mulai sembunyi-sembunyikan dosa-dosanya. Bahkan kepada Tuhan dia nggak pernah mau mengakuinya. Dia sembunyikan. Ya. Dia takut. Ya. Takut kelihatan. Makanya kalau orang melakukan dosa, pasti dia sembunyi-sembunyikan. Ya. Entah dosa korupsi, dosa zina, dosa selingkuh, dosa apa saja, kejahatan, semuanya ditutup-tutupi. Namanya ditutupi, ya apa semuanya. Jadi orang semakin pintar menyembunyikan dosa, itu semakin tidak mau bertobat. Ya, oleh sebab itu dosa itu akan membuat terus tambah banyak dosa. Ya, cobalah orang yang anak-anak yang kena narkobaan, pasti kalau ditanya-tanya enggak, tertutup dia, tertutup sekali, sembunyi terus. Nah, ketika orang menyembunyikan dosa-dosanya, dia sulit untuk mengakui dosanya. Tapi ketika dia mulai terbuka, aku punya masalah karena keluargaku Tuhan, sehingga aku cari obat-obatan, cari ini. Ketika dia mulai mengakui kepada Tuhan betapa keluarganya hancur-hancuran, itu melukai hatinya. Kalau dia mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Tapi kalau dia tutup-tutupi, sembunyikan semuanya itu, maka makin merajalela dosa-dosa yang ada dalam diri orang tersebut. Nah, disinilah kita bersama-sama menyadari bahwa keadaan berdosa, kalau dibiarkan, disembunyikan, itu tidak membawa kebahagiaan. Makin rusak hubungan dengan Tuhan, rusak dengan sesama, rusak dengan alam, ya. Dan pada akhirnya manusia mendapatkan hukuman dosa itu adalah maut, yaitu mati akibat dosa dan masuk dalam neraka. Nah, orang yang sembunyikan dosanya, yang tidak mau terbuka di hadapan Tuhan, yang tidak mau mengakui dosa-dosanya, pada saat menjelang kematian dia sangat-sangat ketakutan. Karena nggak ada jaminan bahwa dosanya sudah ditebus dan dia mendapatkan tempat di rumah Bapa. Nah, di tengah-tengah dunia sudah gelisah, menjelang kematiannya juga makin gelisah. Oleh sebab itu, orang yang berdosa digambarkan seperti tulang-tulang menjadi lesu, hidupnya mengeluh sepanjang hari, siang malam merasa tertekan, kehidupannya merasa berat. Kalau sumsum itu kan berguna untuk mengantar rangsangan-rangsangan dari otak pada gerakan-gerakan manusia. Jadi kalau bilang sumsumnya jadi kering, nggak ada bisa melakukan apa-apa rangsangan yang baik, yang benar dilakukan. Itulah kondisi orang yang berdosa, dia menjadi sangat kering, nggak bisa mengalami satu kebahagiaan, dia
tidak bisa berbuat apa-apa yang baik, selalu ada beban dalam kehidupannya. Dia tidak mau berdamai dengan Allah, dia terus bermusuhan dengan Allah dan juga dengan sesama. Dan orang yang memilih hidupnya terus berbeban berat ini, kalau dia datang kepada Kristus, dia mau mengakuinya, maka Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kebahagiaan, kedamaian. Sepanjang orang tidak mau mengaku dosanya, tidak berani mengaku dosanya, dia menolak membuka dirinya di hadapan Tuhan, tidak mau merendahkan diri, menyembunyikan, maka terus dia tidak berbahagia. Karena belenggu dosa itu membuat dia tertekan. Luka dosa itu seperti luka di kaki, kalau nggak diobat-obatin akan tambah luas, akan tambah menderita. Jadi orang yang berdosa harus minta dipulihkan, minta diobati oleh Tuhan supaya lukanya nggak tambah luas. Dan disitulah Tuhan akan mengangkat beban, memberikan kelegaan. Jadi orang yang berdosa harus mau mengaku dosa. Yesus mengatakan, aku memanggil orang yang berdosa dengan lemah lembut, mengajak terus orang yang berdosa dengan lemah lembut. Yesus tidak menghina orang yang berdosa. Yesus tidak menghakimi. Dia dengan lemah lembut mengajak terus. Dan agar orang itu mau mengakuinya. Dan Tuhan memberikan ketenangan, memberikan kelegaan, memberikan kebahagiaan ketika diampuni dosanya. Karena dia tidak bermusuhan lagi dengan Tuhan. Dia tidak bermusuhan lagi dengan sesamanya. Dia tidak bermusuhan lagi dengan dirinya sendiri. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi ketika orang mengaku dosa dengan berani dan jujur kepada Tuhan atas semua kesalahan dan pemberontakannya, maka disitulah Tuhan memberikan kebahagiaan, pembaharuan. Seandainya Hawa bisa mengakui dosa-dosanya, mengatakan, Tuhan, kok aku pengen makan yang seperti ini, aku ingin sama dengan Tuhan. Ketika dia mau berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan mau memperbaharui. Ketika Kain yang membunuh Habel, ketika Kain mengatakan, Tuhan, kok aku cemburu, kok aku kesel ya sama adikku, persembahannya diterima oleh Tuhan, dia harus mengakuinya, maka Tuhan akan memperbaharui, membuat hatinya damai. Oleh sebab itu, ketika kita banyak keluh kesah kita, entah tentang apa saja, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kuasa pengampunan. Tuhan akan memberikan pembaharuan. Akibat dosa Kain, akibat dosa Hawa dan Adam, merusak kehidupan keluarga yang lain. Akibat dosa-dosa Daud ketika dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, selingkuh dengan Batseba, itu merusak keluarga Daud sendiri. Jadi tidak ada kebahagiaan ketika orang tidak mau mengaku. Tapi ketika Daud mau mengakui dosanya, Tuhan mengampuninya, Tuhan memperbaharui, Tuhan membenarkannya, Tuhan terus meminta Daud untuk melayaninya. Demikianlah ketika orang-orang sudah mau mengaku, maka Tuhan memberikan pengampunannya, dan pengampunan itulah yang membuat kita berbahagia. Pengampunan itu artinya karena kuasa Tuhan, karena kebaikan kita. Dan kita yang diampuni akan mengalami kehidupan baru yang membuat kita berbahagia. Beranilah kita untuk mengakui dosa, dan kita diterima pengakuan dosa kita untuk diperbaharui, membuat kita semakin berbahagia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini sejenak. Si Dedenya masih kemana? Nggak tahu di pulang, nggak tahu di pos, aku nggak tahu. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
setelah kita mendengarkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Allah, tiba saatnya kita akan mengakui pengakuan iman kita, sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan. Mari kita mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memberikan kepada kami kemampuan ya Tuhan untuk jujur, untuk terbuka di dalam hidup kami terhadap Tuhan, sehingga kami benar-benar mau mengakui secara jujur, secara terbuka kesalahan, dosa-dosa kami. Kami tidak sembunyikan dosa-dosa kami apapun yang terjadi. Kami belajar dari pengalaman mereka ketika dia menyembunyikan dosa-dosanya, tidak mengakui betapa dia kecewa karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Maka dosanya itu merusak kehidupan keluarga. Ya Tuhan, biarlah kami lebih sering mengakui kekecewaan hidup kami kepada Tuhan, agar Tuhan memperbaharui, mengampuni kami, sehingga kami benar-benar berbahagia, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam ini. Demikian juga ya Tuhan, ketika Tuhan telah menebus kami, mengampuni kami, maka kami mengalami kehidupan yang baru, yang berbahagia, yang seperti yang dilakukan oleh Abraham, bersukacita untuk mengikuti perintah Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan, termasuk untuk melayani Tuhan, baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan bangsa kami ini. Tuhan memberkati bangsa kami di dalam hal mengatasi pandemi COVID ini. Biar semakin banyak orang yang menyadari protokol kesehatan, dan semakin banyak orang yang mau divaksin, sehingga pengendalian dari COVID ini semakin baik. Demikian juga ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati semua tenaga medis, tenaga yang ikut membantu dalam pandemi ini, dan Tuhan memberkati agar mereka boleh dikuatkan terus, mempunyai daya tahan tubuh untuk terus melayani orang-orang yang terkena COVID. Demikian juga mereka yang sedang dirawat karena COVID, biarlah semakin dipulihkan, dan setiap anggota keluarga yang berduka, Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan mereka, dan juga kondisi ekonomi bangsa kami yang masih perlu dipulihkan. Tuhan tolong agar pemulihannya semakin cepat dan semakin baik, sehingga masyarakat yang dulunya tidak bekerja boleh dapat bekerja, dan usaha-usaha bisnis berjalan dengan baik sekarang. Dan Tuhan berkati agar semua orang boleh ya Tuhan mendapatkan pemulihan ekonomi mereka. Demikian juga proses belajar dan mengajar di rumah, bekerja di rumah. Tuhan berikan ketekunan, kedamaian bagi kami semua yang belajar di rumah dan juga bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam pengobatan dan pemulihan. Kepada Andreas Leonard Storus, Ibu Naomi
Noni Soli Ride Gunawan, Bapak Pegirsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak Jesi Ringo, Ibu Wati, Bapak Anggiat Ringo, Bapak Christian Cahaya, Ibu Asita Barat, Bapak Frans Cahaya, Saudara Marcel, Pelokila, Ibu Esi Haan, Ibu Popi Kaya, Oma Erika Harahap, Ibu Katalia Lauren, Ibu Esman Juntak, Ibu Koni Anggoro, Bapak William Tumangkeng. Tuhan berkati. Demikian juga untuk teman-teman kami yang di Bajem Harapan Indah, Bapak Stefanus Sikuteru, Bapak Agustinus Lesnusa, Bapak Monang Sitompul, Bapak Andi Fitrasa, orang tua dari Ibu Gebi, Ibu Mince Kapitan, Ibu Risma Merajak, Ibu Subur Sitompul, Ibu Simamora, Ibu Sandy Amtiran, anak Sisi Simorangkir. Tuhan berkati semua mereka yang sakit dan pemulihan ini. Demikian juga ya Tuhan, Engkau berkati setiap orang yang sedang dalam anggota jemaat-Mu yang sedang dalam perawatan COVID, biarlah juga Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang berada di luar kota atau luar negeri, Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa untuk teman-teman yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati agar menemukan teman hidup yang percaya kepada Yesus, dan Engkau mempermudah komunikasi pengenalan satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mencari pekerjaan dan peningkatan karir. Tuhan berkati semua upaya mereka dalam mendapatkan pekerjaan sehingga mereka berhasil ya Tuhan. Demikian juga kegiatan-kegiatan di GKI Pulau Mas dan juga bakal jemaat. Semuanya Tuhan berkati agar pelayanan dari masing-masing komisi ini berjalan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 292, tabu, gendang, dan apa yang seterusnya. Dilakukannya
Yesus yang Maha Kudus, berkat-Mu yang berat, digantinya berkat. Jemaat dijemput bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita saat ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Allah, karena kami menyadari apa yang kami miliki sampai saat ini, semua itu hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Untuk itu ya Allah, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga semua persembahan syukur yang kami sudah persembahkan kepadamu dapat kami kelola dan pergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam kegiatan pelayanan kami. Bahkan terlebih dari itu ya Allah, bisa membantu sesama kami yang sangat membutuhkan. Inilah doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia, dan seterusnya. Ada apa yang seterusnya? Kaji 400. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan mantapkan langkahku. Kita masuk dalam pengutusan. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Kami siap menjadi keluarga yang setia dan saling menopang. Terpujilah Allah. Kini dan selama-lamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih persahabatan dalam damai sejahtera. Amin. Khusus bikin masuk. Kita masuk saat teduh